basically God like ini worth it sih, gue ngerasanya karena yang kita ngomong miracle nih. Yes. Bukannya sesuatu yang lu harus kerja keras step by step. Ini Yes. bener-bener miracle yang Yes. nggak masuk akal tapi terjadi. Itu yang penting. Kayak gini. Basically yang ITB dulu nih ya. Iya. Jadi waktu itu gue baru lulus kuliah Lu kuliah di UPH ya? di UPH 3 tahun. Yang mahal itu. Kan untung papa hartawan. Iya. Oh bukan, untung papa hemat ya. Uang lupa habis ya. Nah, Lu di UPH apaan? Ambil apa? manajemen gue kuliah udah lulus. Habis itu kan gue ikut seminar Godlike, which is memang worth it banget. Dimana waktu Tapi itu nggak masuk akal ya pada saat itu menurut lu ya? Kayak, ini apaan sih nih gitu ya? sebenarnya gue masuk akal. Kenapa? Karena dulunya gue pernah Oh, lu udah ngalamin? Gue pernah ngalamin. Jadi bokap gue tuh ngotot gue pengen harus masuk akselerasi di lab school biar gue hemat 2 tahun. Tapi ternyata gue sekarang pun hasilnya dengan cara yang lain, dengan jalur yang lain, gue bisa hemat lebih banyak dari jadi 3 tahun. Jadi gue sekarang umur 22 gue udah lulus S2 kasarnya kayak gitu. Wis, dua-dua Luar biasa. Kayak gitu kurang lebih. Gila. Lu Nah. udah umur segini nggak pernah lulus kuliah. Tapi kan duitnya bajakan lo ya. Nah itu dia. Oh enggak, banyakan papa. Iya. Soalnya papa hemat. Balik lagi. Jadi gue di UPH, gue punya temen seangkatan sama gue. Dia tuh belajar mulu kerjaannya ya kan. Belajar mulu kerjaannya. Gue ingat banget namanya Fernando. Gue sebut nama di sini. Jadi tiap gue datang ke kelas, gue ngeliat dia sebelah kiri lagi duduk nih, lagi baca buku, terus bilang, Player lo ngapain lo? Ngapain lo belajar lo? Yang ikut gue nih ngerokok yuk kita mabuk yuk di sana yuk. Having fun aja lah. Iya kayak ya udahlah nanti juga dikasih gitu, nggak usah ngoyo-ngoyo. Nah kerjaan gue mabuk, ngerokok, main malam, clubbing, Bandel-bandelnya cowok. bandel gitu. Walaupun gue tetap belajar ya kayak 1 minggu sebelum ujian nih gue belajar santai sambil ngerokok di warung gitu-gitu. Dan nggak tahu kenapa nilainya dia nggak pernah lebih tinggi dari gue gitu. Padahal kerjaan gue kayak gitu. Itu yang UPH. Yang kedua yang ITB. Dan lu cum laude ya? Iya udah. Jangan gitu. Padahal lu nggak kerja keras ya? Agak. Sedang lu malah having fun ya? Having fun. Temen lu yang belajar segala macem malah nggak segila lu lah ya intinya ya. Temen gue sampe bilang gue nggak tahu ya kenapa muka lo tuh bukan muka tambang sekolahan gitu, tapi bagus nilainya gitu loh. Miracle tuh ya? Ya, Oke. gue juga nggak tahu kenapa. Yang kedua yang ITB nih, Nah, ITB gimana? ITB itu gue cuma punya persiapan 2 minggu. Oke. Bokap gue keteter. Bokap gue tuh orangnya yang Persiapan masuk maksudnya. kalau dibilang tuh terlalu mikirin goal, terlalu ngoyo kasarnya gitu loh. Nah terus gue udah bilang slow aja, kalau emang udah rezekinya pasti gue masuk gitu kan. Dan itu kan itu udah gue ikut God like. Terus gue sering Visualisasi. visualisasi terus ya kan. Gue lupain yang gue pengen, gue lakuin aja yang gue bisa sekarang. Let go lah ya. Ya. Gue lebih konsen sama apa yang bisa gue lakukan, ya udah gue latihan tiba-tiba masuk peringkatnya A, paling tinggi lagi. Nah, lu nggak kerja keras ya? Santai, gue masih mabok-mabokan, masih ngerokok, masih pulang malam gitu loh. Jadi di Godlike itu sebenarnya kalau untuk mendapatkan sesuatu justru kita harus melakukan kebalikannya, yaitu jangan kerja keras gitu. Santai gitu ya. Semakin santai, semakin kita lepaskan dan membiarkan alam semesta mengatur semuanya, bukan kita yang sok tahu ngatur sendiri, malah datang lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Kalau pemahaman gue gini, Iya. orang bisa bilang kerja keras itu karena dia nggak menikmati prosesnya. Hmm. Jadi dia terlalu mikirin goalnya dia nggak let go, akhirnya dia bilang oh gue kerja keras. Tapi kalau misalnya orang yang menikmati prosesnya, gue bilang gue nggak kerja keras banget kok, I love what to do gitu. Kalau kata Steve Jobs, walaupun susah tapi gue suka apa yang gue lakukan. Ya itu sih yang gue rasain. Jadi aktivitasnya sama, tapi perasaan seseorang itu bisa berat atau enggak Ya betul. karena dia tidak ngotot pengen dapat hasil gitu. Yes, definitely. Jadi dia fokus ke proses, bukannya Yes. fokus ke hasil. That's right. Jadi walaupun aktivitasnya sama, tapi perasaannya lebih ringan gitu ya. Yes, definitely. Jadi kita harus lepaskan yang namanya ngotot dapat hasil dan nikmatin prosesnya dan alam semesta yang akan ngasih hasilnya gitu ya maksudnya. It's kind of like focus what you can do at this time gitu loh. Iya. Gitu loh. Living in the now ya. Yes, of course. Terus. Yang kedua tadi apa sih? Gue lupa nih. Enggak. Yang ITB itu gitu doang. Ya udah gue masuk. Terus di ITB Lancar-lancar aja ya.
gue kumlot lagi. Terus seangkatan gue paling tinggi. Terus kemarin gue dapat the best young entrepreneur. Buset. Padahal gue kerjaan gue ya gitu, clubbing, mabok, rokok. Udah berhenti ngerokok sih. Iya. Terus kayak gue kerjaan gue ngata-ngatain orang sampai ada yang pindah dari ITB Jakarta ke ITB Bandung gara-gara gue katain. Kutu buku banget gitu. Agak, enggak. Dan lu cum laude ya itu. Dan lu menurut lu itu karena mekanisme godlike yang lu lakukan gitu. Menurut lu? Yes, dan ada pertama-tama kan waktu gue masuk ITB itu gue kaget tuh. Gue bener-bener kerja keras tuh kan, tiap hari harus baca Harvard Business Review tuh. Case-case gitu. Gue baca terus. Lu di ITB ambil apa? Magister Business Administration. Buset. Gue ngeliat bukunya aja gue maaf. Nah, yang ini fenomena kocak nih, Nal. Gimana? Waktu pertama gue kaget nih, gue takut nggak dapat nilai bagus, bukan nggak dapat nilai, takut gue drop out nih. Itu jadi setiap hari itu harus ngerjain case, bikin presentasi. Case-nya itu dari Harvard Business Review. Dimana itu sekali baca itu harus ada 28 halaman tuh tiap hari. Mampus loh. Ya kan? Gue baca terus-terusan. Tiba-tiba pas gue lagi diskusi kelompok, dinilai gue jadi the worst team dibanding yang lain. Akhirnya tim gara-gara lu ngotot baca terus. Yes, akhirnya lama-lama gue kayak santai-santai aja, kayak besok pagi aja bacanya. Gue baca, cum laude udah gitu doang. Udah gitu doang, nggak tahu juga kenapa. Bagi orang yang nggak ngerti godlike, mereka ngelihatnya itu luck ya. Iya, dia itu lu beruntung gitu. Tapi kalau dilihat lagi, kok lu beruntung terus gitu. Berarti itu bukan keberuntungan terjadi cuma sekali-sekali dan nggak spesifik kan. Keberuntungan itu kayak gini, misalnya gue lagi jalan, gue nemu duit. Berapa lama? 10 tahun sekali. Ya udah, itu kebetulan. Tapi kalau terjadi berturut-turut dan spesifik, berarti ada mekanismenya gitu loh. Mungkin kan mungkin kita tahu patternnya kali ya. Kita tahu cara kerjanya gitu. Yes, definitely. Tapi bagi orang yang nggak tahu itu kayak luck gitu. Benar. Itu asik banget deh. Goks sih. Terus kalau soal cewek gimana? Soal cewek dulu tuh gue pengen banget setelah gue like itu. Tunggu. Jadi basically kalau lu pengen dapat cum laude, lu jangan kerja keras dan ikut got lagi. Jangan lu mabok ya. Dan kerjaan lu santai-santai. Mabok, rokok, Clubbing, nyoli. Nggak boleh ngomong jorok, maaf. Astagfirullahaladzim ya. Masturbasi. Iya. Diperhalus. Terus soal cewek gimana? Kalau cewek dulu tuh semenjak ikut godlike tuh, gue visualisasi gue punya banyak cewek, gue ngewe sana sini. Kira gitu. Ya nggak apa-apa, jujur aja ya. Semua cowok juga nggak munafik lah, pengennya gitu kan. Kayaknya yang dengerin godlike ini semua cowok sih. Iya makanya. Kan? Kayak cewek juga pengen sih kayak gitu. Pengen kewong ya. Cuma sama gue doang. Hari ini, besok lah ya nih. Jadi mampu. Nah terus habis itu akhirnya gue dapet tuh deket sama banyak cewek, 3-4 cewek. Oke. Lu deket sama 3-4 cewek. Apakah lu ngejar, lu approach? Enggak, gue iseng-iseng doang, kayak lagi misalnya ada temen gue nggak tahu kalau bahasa lu out of the blue. Out of the blue. Tiba-tiba ada teman gue, wih, kenalin cewek dong, gitu, iseng doang. Oh nih kenalin nih gini. Dateng, tuh gue bingung nih, gue udah nge-line, udah add-addan, gue bingung ngomong apa. Iseng-iseng tiba-tiba hati gue bilang, lu tanyain aja lu punya Friendster nggak? Padahal Friendster udah nggak ada. Gue lu punya Friendster nggak? Gitu. Taunya ada. Tiba-tiba ketawa, kok nanyain Friendster? Ya nggak apa-apa, soalnya apalah gue lupa gitu. Tiba-tiba jadi deket, terus ya begana begini gitu. Nah, tapi basically bukan itu yang gue mau gitu. Jadi di sini poinnya adalah godlike itu ngasih apa yang lu butuhkan, bukan apa yang lu mau gitu. Dan yang lu butuhkan biasanya lebih enak daripada yang lu mau ya? Setuju, karena waktu gue ketemu deket sama 4 cewek gitu, gue bingung manage-nya gimana. Nah akhirnya gue visualisasi lagi, gue nanya, emang ini yang gue mau? Oh ternyata enggak, gue pengen cewek tajir, cewek yang gue nggak perlu cantik, yang penting lucu, awet muda. Tapi fotonya yang lu kasih lumayan. Ya lumayan ya. Nah, terus pengertian sama keibuan, dan gue pengennya gue yang dirawat kasarnya gitu. Servisnya enak lah. Abis itu balik lagi out of the blue, gue punya ada kakak kelas gue di UPH waktu itu, udah lama gak ketemu nih. Terus dia ngepost di pet, gue juga nggak tahu kenapa gue bisa dapetin petnya dia. Kakak kelas nih? Kakak kelas, beda 4 older woman dong? Beda 4 tahun cuy. Berarti lu sudah older woman? Yoi, MILF. Ya belum MILF kali. Yang kakak kelas lu itu belum MILF. Apa ya, terus tadi sampai mana ya, lupa gue. Kakak kelas?
Ya, terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngepet, terus gue pengen komennya tuh nggak apa? Apa? Dia kan komenin tas barunya dia Chanel gitu kan. Iya. Terus gue komennya apa tuh nggak? Apa? Wih anak mewah, gue bilang kayak gitu. Terus Ya udah dari situ deket ternyata klik. Gue nggak tembak-tembakan nggak apa-apa, tiba-tiba jadian aja. Dan ternyata memang tajir banget. Bokapnya itu supplier, dia penambang batu bara di Adaro wis dan lain-lain lah gitu pokoknya ya. Pokoknya udah financial free gitu lah. Gue cuma kelapa sawit. Enggak bercanda. Nah, ya buat gue sih itu pencapaian yang gue mau, sesuai tajir, habis itu awet muda, mukanya kayak anak-anak SMA gitu. Nah terus sama keibuan, gue yang diurusin. Gitu. Keren ya? Lucu sih. Jadi sebenarnya lu dapat sesuatu yang melebihi ekspektasi dong. Betul. Dan lu nggak bekerja keras, nggak ngotot untuk dapetin itu ya? Enggak. Lu cuma fokus ke tujuan akhir lu, dan lu lepaskan caranya sama alam semesta, biar dia yang ngatur. Dan pada saat alam semesta ngasih impuls atau insting atau inspirasi, lu nggak ragu, lu nggak mikir ini bener apa salah, ntar dia suka apa nggak, lu hajar aja gitu. Takis aja ya. Pokoknya impuls muncul, lu tahu itu murni dalam semesta, hajar. Gitu. Impuls tuh kayak kata hati gue kan. Iya, impuls gue insting lu. Gue ikutin kata hati gue lebih ikutin kata hati daripada otak gue. Lu nggak mikir, ya kan? Iya. Gila ya. Kacau sih. Ya. Keren ya. Tadi gue mau apa lupa kan gue. Ya biasa sih gue ngikutin kata hati, kayak kan kalau misalnya ke UPH tuh ada pilihan tuh lewatin Islamik apa lewatin tol ya kan. Gue ngeliat Islamic Village ya kan. Gue ke Islamic Village itu kelihatannya macet, di tol kelihatannya lega. Tapi hati gue bilangnya ikutin Islamic Village. Walaupun pikiran lu nggak masuk akal. Iya, gue ikutin. Ternyata gue dapet kabar, weh ada kecelakaan di tol nih. Nggak gerak coy. Wah berarti, wih gokil juga si Ronald nih kata gue. Kalau katakan main ya. Berarti, tapi kadang kata hati atau impuls itu beda sama pikiran ya. Beda kan, nggak bisa dihitung nama logik sih. Tapi orang lebih milih logik ya. Itulah kenapa mereka bersusah payah dalam hidup ya. Iya. Benar. Padahal yang kata hati itu merupakan petunjuk yang memang nggak masuk akal tapi benar gitu. Kalau kata Ustadz kan kata hati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Congor gue. Itu ada cerita lagi nggak? Atau menurut lu itu udah paling besar gitu? Apa ya? Kayak gue cerita sekarang deh nih. Mungkin buat teman-teman yang masukan boleh Nal ya? Iya, masukan. Oke. Ini aja sekarang gue pengen masuk ke consulting group nih. Gue pengen masuk ke consulting group namanya McKinsey. Kemarin gue ditolak gara-gara persiapannya cuma 3 hari. Itu tuh gue bener-bener ngotot banget. Jadi gue bener-bener pusing banget, kayak hidup gue tuh fucked up banget. Jadi kayak kalau misalnya gue gak masuk McKinsey itu hidup gue hancur gitu. Karena lu attached to the outcome ya. Yes, of course. Lu mengikatkan diri sama hasil. Gue harus dapat hasil. Betul. Kalau yang namanya harus sudah kacau deh. Betul. Terus ternyata gue ditolak kan. Nah kan untuk masuk McKinsey itu gue harus tes yang namanya problem solving test. Iya. Dan itu sangat fucked up, itu soal tersusah yang pernah dibuat di dunia. Nah pas belum masuk McKinsey itu hancur banget, gue nggak bisa ngerjain soal ini. Pas gue ditolak, gue udah nggak punya target dong. Udah nggak punya target, tapi gue bisa ngerjain soalnya, kasarnya kayak gitu. Jadi lo let go lagi ya? Let go lagi. Dan sekarang gue juga gue nggak tahu kemana, gue nggak tahu gue bakal masuk mana. Cuman yang jelas gue yakin gue pasti diarahin sama yang lo bilang alam semesta atau arsitek, karma Tuhan, atau God atau Tuhan. Gue yakin akan dibawain ke apa yang gue mau, apa yang lu bener-bener mau gitu ya, dan butuhkan atau lebih dari yang lu mau. Yep. Karena gini, menurut gua ya, andaikan lu nggak dapat juga bukan berarti itu gagal lah, justru lu dibawa ke satu titik yang lu ditunjukin ke yang lebih besar gitu. Yes. Terus kalau ngomong-ngomong soal kemauan nih, gue tambahin, sebenarnya kemauan itu kayak masturbasi. Lu pengen banget tapi udah trot kayak anjing ini doang gitu. Betul. itu kemauan. Betul. Kebahagiaan lu nggak sesuai ekspektasi lu gitu. Tapi kalau yang lu butuhkan, lu nggak merasa apa-apa, tapi begitu dapet kayak this is a big surprise gitu. Yes. What gitu. Betul banget. Lu sampai nangis kadang dapetin gitu. Kalau kemauan itu kayak masturbasi, lu ngotot setengah mati tapi udah trot kayak gini doang. Jadi kemauan sebenarnya masturbasi kalau gue pikir. Bener gak sih? Betul. Tambah satu lagi nih yang tadi, baru tadi nih, kan nongkrong di PIM nih. PIM 3 tuh kan parkirnya kacau banget nih, ini kan hari Minggu nih. Ya kan, fakta banget nih, gue
Gue selalu kalau misalnya parkiran kacau gitu, gue langsung gue visualisasiin nih. Gue bayangin aja gue lagi parkir, terus gue muter beberapa kali. Jadi kan PIM 3 kan turun ke bawah nih. Wah nggak ada nih. Terus habis itu nanti ada pilihan nih, mau tetap di B2 atau naik ke B1. Hati gue bilang ke B1, oh gue ke B1. Masih nggak ada lagi. Terus hati gue bilang turun lagi ke B2. Ke B2 masih nggak ada, tiba-tiba pas di depan pintu ada yang keluar. Itu satu. Yang kedua kemarin di Bandung, taksi nggak datang sejam. Gue visualisasiin, gue naik taksi, 2 menit datang taksinya. Menurut lo itu kebetulan apa karena ada mekanisme visualisasi dan lain-lain? Itu karena godlike.